Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum bermula, juz terakhir pemakalannya juz 29 di surah Al-Mursalat. Yang bawahnya pun ada Quran, silakan buka surah Al-Mursalat. Baik, sudah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفاقرات فقرا فالفاقرات فقرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انقلبوا إلى ما كنتم به تكذبون انقلبوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا
إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu, para pelajar yang saya muliakan, mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Yang mampu merasakan bagaimana manisnya ketika selesai hafalan Quran ini. Yang pertama adalah si pelajar itu sendiri, yang kedua adalah guru yang selalu menemani dia berhari-hari. Alhamdulillah di depan kita sekarang ada satu pelajar lagi telah selesai 30 juz pada hari ini dan telah melakukan penguatan hafalan dari berbulan-bulan sebelumnya, dan alhamdulillah sebagaimana disampaikan oleh murid kita tadi, insya Allah syahadah kubronya adalah tanggal 3 bulan 3 ya. Insya Allah semoga kita semua dapat hadir menyaksikan. Jemaah sekalian rahimakumullah, sebenarnya telah banyak disampaikan tadi oleh mudir, namun saya hanya ingin sedikit melengkapi agar kita sama-sama memahami dengan baik. Pertama, jangan pernah ada yang menganggap tahfidz itu sulit. Buang itu dari otak masing-masing. Ketika orang tua melihat anaknya mungkin sulit dalam menghafal, lambat dalam menghafal, kalaupun kita marah, maka jangan marah menggunakan kata-kata kamu ini memang bodoh. Sekali lagi, jangan menggunakan kata-kata seperti itu. Guru pun ketika murid mungkin lambat dalam menghafal, maka jangan pernah menggunakan kata-kata kamu ini memang bodoh lain daripada yang lain. Sekali lagi, ini yang pertama, jangan pernah melemparkan kata-kata kamu ini tidak dapat menghafal, karena masing-masing orang dalam tahfidz itu ada pengalamannya sendiri-sendiri. Boleh jadi ada yang menghafal awal sulit dia menghafal, tapi kalau dia tabah, insya Allah kedua ketiganya dia akan merasakan kemudahan. Dan ada juga orang boleh jadi awal-awal mudah dia dalam menghafal, tapi belum tentu di akhirnya nanti dia akan selamat. Ada orang awal menghafal mudah sampai akhir dia mudah, tapi ketika nanti di syahadah belum tentu juga dia akan selamat. Ada orang sudah syahadah tapi belum tentu dia akan selamat bawa hafalan sampai dia mati. Masing-masing kita ada ujian sendiri-sendiri. Jadi bagaimana?
Pertama kita sampaikan berikan semangat. Berikan semangat. Kalau memang ada kendala-kendala dia dalam menghafal, apa kendala-kendala dia? Nah inilah yang harus kita buang jauh-jauh. Lupa saya mengucapnya, beliau mengatakan Allah sudah bersumpah bahwa menghafal Quran mudah. Walaupun dijasar dengan Quran dan diberi paham yang mudah. Allah sudah menjamin mudah. Yang ada itu hanyalah adanya ayam-ayam yang memang tersimpan dalam otak kita, dan itulah yang harus kita buang. Beliau pernah mencontohkan ketemu dengan seseorang yang mendengar ceramah beliau tentang menghafal Quran langsung tertarik. Maka saya mengatakan kepadanya, kalau memang kamu tertarik menghafal Quran, kenapa kamu tidak mulai saja menghafal Quran? Maka orang itu mengatakan, saya mau menghafal Quran, tapi saya tidak punya Quran. Maka saya langsung mengatakan, ini ayam di otak ini perlu saya hilangkan. Maka langsung dia berikan Quran. Hilangkan otak ayam yang ada di otaknya. Kemudian setelah dia diberikan Quran, dia mengatakan lagi, saya tidak punya guru. Bagaimana caranya saya mendengar bacaan Quran, sementara saya juga tidak pernah belajar Quran. Maka dia diberikan alat menteri yang itu bacaan Quran syekh terkenal itu ada di situ. Maka diberikan dia, dicontohkan cara menggunakannya putar. Maka saya membaca alif lam mim, inilah yang kamu tiru. Sudah diberikan, tapi dia tanya-tanya lagi, ternyata guna baterai. Maka dia katakan, saya di rumah saya ini tidak ada listrik. Maka diberikan baterai lagi. Ayam-ayam yang ada di otaknya dihilangkan oleh syekh tersebut. Maka setelah itu ditinggalkan oleh syekh itu kembali dalam 2 tahun kemudian ternyata dia sudah 30. Sekali lagi, jangan ada dalam kepala kita tahfiz ini sulit. Tahfiz ini menghafal ini sulit, susah. Buang kata-kata susah, masukkan kata-kata mudah. Kita ucapkan kata susah, coba susah. Tidak ada senyum-senyumnya kita. Coba ucapkan kata mudah, mudah. Sambil kita senyum mengucapkan kata mudah. Jadi itu pertama, berikan dorongan, berikan semangat, hilangkan apa-apa yang masalah yang tersimpan dalam kepala. Maka kerjasama antara guru dan murid ini sangat-sangat penting. Kalau mereka baik, kemudian mereka cerita yang mungkin itu akan mengganggu penghafalan dia, maka orang tua kita harapkan agar terbuka juga kepada kami guru-guru ini. Jadi mungkin kepada murid langsung apa masalah yang sering dialami oleh anak itu yang dia ceritakan kepada kita. Tidak perlu ada kerjasama. Kalau semua berjalan sendiri-sendiri, orang tua berjalan sendiri-sendiri, kemudian guru berjalan sendiri-sendiri, murid berjalan sendiri-sendiri, maka keberhasilan daripada para pelajar ini sangatlah sulit. Sebagai contoh misalnya dalam masalah tata tertib, bangun malam, terus dari bangun malam kepada tengah hari itu program kita padat sekali. Nah, saking penatnya ada yang mencuri-curi masa tidur, masa-masa tidur sampai dia tidak sadar waktu setelahnya lagi. Nah, itu ada seperti itu. Bahkan ada yang sakit-sakit sedikit langsung ke hotel Darul Furqan. Dia menurut diri. Itu diamnya itu 2-3 hari. Nah, alhamdulillah setelah kita cerita kepada mudir langsung tegas, tidak ada lagi istilah check-in hotel. Apa yang check-in hotel? Baru keling sedikit, check-in hotel. Coba tengok guru-guru sampai dalam 1 tahun itu belum tentu kami tinggalkan program.
Apa kami tidak pernah sakit? Pernah sakit. Bukan pernah lagi, sering. Sakit kepala kah, sakit leher kah. Apalagi kalau kita duduk bersama yang 30 juz ini, pantat rasanya mau patah. Nah, seringnya kita duduk. Tapi Masya Allah tidak menyebabkan program kalian itu. Coba seandainya pinggang mau patah, terus kita tidak hadir program. Nah, siapa yang jaga kalian saat program? Nah, oleh sebab itu kerjasama. Setelah mudir menyampaikan seperti itu, langsung tidak ada lagi check-in hotel. Sudah kurang lebih dalam 2 minggu ini tidak ada check-in hotel sudah. Nah, seandainya ada lagi kata-kata dorongan, peringatan daripada orang tua, insya Allah lebih bagus lagi. Jadi sekali lagi, mari kerjasama. Kalaupun saya menyampaikan kekurangan anak kita, bukan kekurangan dia dalam menghafal, tapi kekurangan dia dalam disiplin. Ada kiai namanya dulu Kiai Zainuddin MZ. Dia bilang pelajarnya diantaranya pertama adalah Buddhis. Buddhis ini kurang disiplin. Macam tadi lah, waktu orang tidur, dia malah tidak tidur. Bukan waktunya tidur, malah dia tidur. Memang tidak ada program. Ketika dia tidur tidak ada program, memang tidak ada program. Tapi hanya waktu santai yang kita lakukan untuk mungkin menghilangkan rasa jenuh, rasa penat, mungkin minum kopi atau apa, itu tujuan kita. Karena kalau program terus tanpa ada masa santai sedikit, nah itu salah juga. Nah, masa-masa santai yang kita maksudkan, kita niatkan, ternyata bukan dilakukan untuk membuang rasa penat. Malah rasa penatnya itu diikuti dengan cara masuk asrama, begitu melepas kepala, nah hilang sudah dari dunia. Iya, di akhirat sudah. Nah, oleh sebab itu, sekali lagi, mari kita kerjasama. Saya lanjutkan yang tadi ya, penyakit pelajar itu diantaranya adalah Buddhis, kurang disiplin. Akibat kurang disiplin ini, maka akan melahirkan penyakit yang kedua. Nah, penyakit yang kedua yaitu kurap. Kurap ini kurang rapi. Entah dalam penampilan kurang rapi, apalagi hafalannya pun tidak rapi, hancur. Akibat kurang disiplin, lahirlah penyakit yang kedua. Nah, ketika lahir penyakit yang kedua ini, lahirlah penyakit yang ketiga, yaitu kutil. Kutil ini kurang teliti. Nah, semuanya ini kata Kiai Zainuddin MZ ya, semuanya ini sumbernya adalah kuman. Apa itu kuman? Yaitu kurang iman. Nah, oleh sebab itu, mari kita sama-sama kerjasama. Tidak hanya nasihat dari saya, nasihat dari para mudir, nasihat kita pun sebagai orang tua. Mari juga kita keluarkan dari mulut kita ini, kita lempar ke telinga-telinga mereka. Terus yang kedua, dulu kami pernah belajar tafsir. Masih ingat saya tafsir wa huwa yatawallas sholihin. Allah yang menjaga, yang akan mencukupi kebutuhan orang soleh. Jadi salah satu tafsir ini masih saya ingat. Di sini pengarang tafsir mengatakan mindset orang tua itu sebenarnya adalah bagaimana menciptakan anak-anak yang soleh. Jadi masalah masa depan kah? Ini dalam otak kita itu nggak perlu kita pikirkan. Yang perlu kita pikirkan ini bagaimana anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh. Termasuk dalam hal tadi urusan SPM itu bukan tidak penting, penting, tapi untuk saat ini bersama anak-anak jangan dulu kita bicarakan. Nah, bicarakan kata-kata yang mungkin menyemangatkan dia dalam hafalannya dulu. Masalah SPM penting. Nanti kalau ada SPM, bagaimana kamu kerja, bagaimana kamu makan. Nah, perkataan-perkataan ini
sangatlah tidak dianjurkan untuk kita bicarakan dulu kepada anak. Biarlah masa ini mereka belajar, mereka fokus. Masalah masa depan mereka itu, insya Allah kalau mereka jadi orang soleh, Allah sudah siapkan masa depan terbaik buat mereka. Nah, jadi penat memang sebagai orang tua, tapi mari belajar ikhlas. Bagaimanapun mereka adalah anak-anak kita. Kalau dulu buatnya enak ya, nah sekarang setelah jadi anak, perjuangan menjaga dia, mencukupi kebutuhannya, masya Allah, perjuangan yang luar biasa. Namun di balik itu kita berharap mereka menjadi anak-anak yang soleh, yang kelak akan membantu kita di akhiratnya Allah. Amin, Allahumma amin. Mungkin itu saja singkat dari saya, sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.